pernah habis. Sampai kapanpun peringatan ini akan menjadi kekuatan kita, bahwa Tuhan selamanya mencintai kita, sampai selama-lamanya, sekali lagi sampai selama-lamanya. Karena firman Tuhan menyatakan, sampai memutih rambutmu, aku tetap menggendong engkau. Mari kita siapkan hati, kita siapkan jiwa dan pikiran kita, dan terima kasih kepada tim yang sudah hadir pada hari ini. Kita berdoa supaya di dalam nama Yesus mereka yang akan masuk, segera digerakkan hatinya untuk masuk ke Zoom ini. Mereka rindu mendengarkan firman-Nya, dan terima kasih kepada hamba-Nya sudah hadir, yang siap memberikan sharing firman, yaitu hamba-Nya Bapak Evangelis Budi Kristianto, yang telah meluangkan waktunya, yang memberikan kita waktunya. Kita percaya semua adalah karena berkat dan kasih Tuhan. Haleluya, Tuhan berkati. Amin. Hanya Kau, Tuhan, di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Setiap kali kita melihat salib Kristus, kita meneteskan air mata. Karena salib inilah yang membuat kita sampai hari ini, dosa-dosa kita yang tergadai oleh kuasa kegelapan telah ditebus oleh Yesus. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Sadar betul hidup kita adalah milik Tuhan. Jaga nama baik Yesus. Kita percaya hari ini kita diubah. Kita diberkati. Haleluya. Hanya Kau, Tuhan, di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup.
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat di hidupku. Kuasa Yesus sanggup memberikan kesembuhan, sanggup memberikan keselamatan, bahkan yang lumpuh berjalan dengan segala mujizatnya. Orang dipulihkan dengan segala kasih. Bahkan sampai saat ini mujizatnya tidak akan pernah berubah selamanya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Tak melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang memulihkanku. Dalam nama ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang tak melihat, dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama pulihkanku. Di dalam Yesus ada kuasa dan kasih rahmat-Nya. Di dalam Yesus Dia memberikan kita kekuatan. Kita adalah anak selamanya tak berubah. Hanya kita selalu mendapatkan anugerah yang kekal. Di dalam Tuhan kami bersatu berdoa bersama. Istri yang kau cintai, berkati kami semua, serta hamba-Nya yang sharing firman yang indah di dalam
menyambut namamu Yesus. Di dalam kasih-Nya kami semua di sini diberkati dengan berkelimpahan. Haleluya, 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 amin. Terima kasih Tuhan berkati. Yuk, mari kita satukan hati ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada itu karena kasih-Mu, murahan-Mu, bahkan luar biasa kebaikan-Mu Tuhan. Kami awali peminisin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Yang nama-Mu saja yang ditinggikan, yang dipermuliakan Tuhan. Juga hamba-Mu yang sudah Kau utus, Bapak Budi Kristanto Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu, urapan yang mengurapi kami semua Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Jauhkanlah dari segala apapun gangguan link Zoom ini Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga pertengahan hingga akhir. Juga teman-teman kami yang mau berbagi kesaksian menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu, juga kami mau dengar Tuhan. Kami mau diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami peraskan Tuhan yang ada di dalam satu nama. Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur sama-sama. Kita yang sudah diberkati katakan amin. 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 Ya, silakan yang mau kesaksian dulu boleh. Ada Pak Budi, teman Pak Budi. Siapa yang mau kesaksian? Bapak siapa nih? Suwandi ya, mau kesaksian. Iya, shalom, selamat sore semuanya. Iya, Pak Komingguan, Pak siapa nih? Pak Nikolas. Iya, Pak Nikolas, saya lupa. Ya, shalom. Ya, shalom, Pak Nikolas. Luar biasa. Iya, puji Tuhan. Pak Suwandi sudah ketemu ya pada waktu itu ya, ketemu saya ya. Sepertinya ya. Iya, waktu itu pernah Pak Nikolas Komsel ya, persekutuan doa di saya ya. Iya, di Permata Kanan ya waktu itu sebelum COVID ya, saya lupa ya tahun berapa ya 2019. Ya, betul berkati Pak. Iya. Ya, kalau hari ini kita masih berkumpul bertemu, artinya ada sesuatu yang baik sehingga nama Nikolas itu tidak berubah. Kadang-kadang kita dengar. Haleluya. Baik, salam sehat buat keluarga ya Pak ya. Istri anak-anak diberkati. Amin. Iya. Silakan Pak. Ya, saya mau bersaksi ya puji Tuhan ya. Sekarang saya memimpin suatu sidang ya. Persekutuan doa GKKI Grace, yaitu tepatnya di Perumahan Taman Kencana Blok D2 nomor 25 Pak Peri. Dan pada saat itu ketika saya sudah pindah dari Bukan Paris dan di rumah teman saya Pak Peri, dan hambanya yang sebentar juga ya, hari ini Pak Budi Kristianto akan menyampaikan firman Tuhan. Beliau juga sudah mengetahui di mana saya melayani dan di perumahan Taman Kencana. Saya tidak terpikir bahwa saya ini akan menjadi seorang hamba Tuhan sebagai pemimpin sekalipun hanya di rumah. Tapi satu hal saya percaya, ketika kita setia di dalam Tuhan, memang banyak tantangan, rintangan, hambatan apapun. Karena si jahat itu tidak menyenangi. Tetapi intinya adalah kita tetap setia di dalam Tuhan. Termasuk saya, kesetiaan di dalam Tuhan itu bukan karena saya motivasinya ada sesuatu yang lain, karena saya mencintai Tuhan. Dan perlu ketahui ya, Pak Nikolias Liang juga Pak Komingguan juga saya meskipun belum maksudnya secara, tapi saya mengetahui beliau Pak Komingguan juga
Ibu ini Ibu Grace ya. Ya, Saya Grace. belum begitu tahu ya. Tapi dulu saya dengan Pendeta Hendrianto Sabeni ya. Itu gembala saya, Pak Nikolas yang di Mangga Besar, Pak Nikolas, Pangkomingguan ya. Ya karena saya Hendrianto ya. Iya. Itu temannya Pak Sumingguan ya. Oke, saya 2 kali bisa. Iya, karena beliau itu waktu minggu kemarin, 2 minggu yang lalu sempat saya undang juga sebagai pembicara ya di tempat saya ya. Jadi saya merasa terberkati oleh firman Tuhan juga memberikan motivasi untuk bagaimana kita memimpin sebagai pemimpin di dalam suatu sidang. Yang penting intinya adalah kita mengasihi Tuhan. Ya, nanti suatu bisa saya undang juga Pak Komingguan yang ada di tempat ini. Yang penting kita tetap setia di dalam Tuhan apapun keberadaan kita. Karena Dia adalah Allah yang senantiasa selalu menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Kita melayani Dia baik dalam suka dan duka. Yang penting adalah bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Dia tanpa punya motivasi yang lain. Itulah kesaksian hidup saya. Sampai hari ini saya tetap sehat, saya tetap melayani Tuhan. Amin. Haleluya, amin. Pak Suwandi, istrinya masih kerja di perusahaan itu ya? Di perusahaan kaos itu ya? Iya, perusahaan garment, Postboy ya. Tapi kan situasinya, situasi sekarang beda. Oke, luar biasa. Tuhan berkati. Salam buat Haita, istrinya, dan jemaat di sana ya. God bless. Amin. Iya, makasih Tuhan berkati. Ya, makasih Pak Suwandi. Iya, terima kasih Pak Komingguan. Ya. God bless. Ada lagi Pak Hadi Saputra ya, Pak Hadi Saputra, teman Pak Budi ya. Shalom Pak Hadi Saputra. Ada yang lagi yang mau berbagi kesaksian? Iya, mau ucap syukur deh. Iya, mau ucap syukur sama Tuhan Yesus, mau ucap syukur sama Tuhan Yesus. Syuting berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak atas doa-doa Bapak Ibu sekalian. Dan dia juga nggak nyangka, kami berdua nggak nyangka. Nanti filmnya mungkin akan tayang di HBO, di TV channel ya. Siapa sama Mami nggak nyangka kayaknya si Raffi kerja sama Rampun Jabi. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terus kemarin juga pada nanya, namanya siapa sih? Yabes. Terus Yabes bilang, Immanuel beserta Yabes gitu. Amin. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Ya, Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Ya, makasih Bu Lia. Ya. Ada teman lagi nih, Stephen Amos, Samosir. Shalom. Shalom. Halo, shalom. Boleh ya, Pak shalom. memperkenalkan diri dari mana? Ada di mana? Ayo Bro Amos, memperkenalkan diri Bro. Ya, sedikit memperkenalkan, bersaksi boleh Pak. Ya, shalom. Halo. Shalom. Ya, shalom Pak Stephen. Ini lagi di bandara. Ya, perkenalan. Saya baru masuk ya. Ya, nggak apa-apa. Oh iya, Tuhan berkati. Nama saya Stephen Amos Samosir. Saya teman baiknya Pak Budi. Amin. Ya, Pak Budi yang terus bimbing saya secara rohani ya. Luar biasa. Mengundang saya boleh berbagian bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa bertemu, senang bisa berjumpa secara online ya. Amin. Mudah-mudahan bisa bertemu secara langsung. Amin. Yes. Mohon maaf saya belum bisa sharing saksian firman karena saya baru masuk ya. Tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Cengkareng.
Oh ya, dekat ya. Ya. Cengkareng ya, di Ring Road. Ya. Di Goflek Residence. Oke. Ya. Makasih Pak Stephen. Ya, Tuhan berkati. Pada waktu boleh ya, bersama kami ya. Tiap hari ibadahnya kita ya, jam 4:30 sampai jam 7 malam. Pak Suwandi juga boleh kalau pas ada waktu boleh mampir, boleh hadir ya. Kita sama-sama berbagi ya. Iya. Ada lagi nih Pak Hadi. Ya, makasih Pak Stephen. Pak Hadi Saputra boleh memperkenalkan teman Pak Budi juga ya. Ayo Pak Hadi. Pak Hadi Saputra. Shalom. Mari Pak Hadi. Pak Hadi Saputra. Ya, mungkin lagi sibuk kali ya. Boleh langsung Pak Nikolas, satu lagu untuk masuk firman. Pak Budi, persiapan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tabah, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Amin Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Luar biasa Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Persilakan hambanya. Terima kasih Pak Nikolas Liang atas waktu dan kesempatannya untuk pemingguan juga. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mari kita satukan hati semua pada sore hari ini. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur dan berterima kasih kalau sampai sore hari ini kami masih dipersatukan melalui link Zoom Family Ministry ini Tuhan. Apa yang akan kami sampaikan pada sore hari ini, urapi lidah dan bibir hamba-Mu yang terbatas ini menjadi tidak terbatas, karena ada kuasa Roh Kudus-Mu yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kami yang mendengar perkataan daripada firman-Mu, sehingga kebenaran dan kedaulatan Tuhan ada di atas segala-galanya, sehingga apa yang kami rasakan di Paskah tahun 2022 ini, kami meresapi, kami merenungkan bahwa segala dosa, segala kesalahan yang kami perbuat, semuanya Engkau yang tebus Tuhan. Engkau yang memberikan penebusan bagi dosa-dosa kami, bagi kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Tuhan, biarlah hamba-Mu akan membagikan 4 makna Paskah pada tahun 2022 ini, sehingga apa yang kami sampaikan itu semua hanya daripada
Roh-Mu yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, pakai kami sebagai hamba-Mu yang lemah dan yang tidak berdaya ini, sehingga apa yang kami sampaikan ini menjadi kekuatan dan pengharapan yang baru, dan kami menjadi manusia ciptaan-Mu yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Bapa, inilah firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan selama 45 menit ke depan, Tuhan. Engkau jagai setiap audio kami, sehingga kami dapat dilancarkan, sehingga kami dapat menjadi berkat dan terang bagi dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya, katakan amin. 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 Selamat sore, Yesus Kristus. Terima kasih kepada Family Ministry yang masih mempercayakan mimbar khotbah ini kepada hambanya di sore hari ini. Tema pada sore hari ini mengenai Paskah. Kemarin kita baru merayakan Jumat Agung, dan hari ini kita akan share dengan tema 4 makna Paskah. Kita masuk di dalam kitab daripada Rasul Paulus. Kita masuk di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Di sini Tuhan memberitakan kepada kita masuk di dalam firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga dan keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kemarin hari Jumat kita sudah merayakan hari kematian Tuhan Yesus, atau kita sebut dengan hari Jumat Agung, di mana kemarin saya merasakan tahun ini merupakan tahun yang sangat berkesan bagi saya, karena di dalam merayakan Jumat Agung kemarin itu saya merasakan betul-betul bahwa Tuhan sudah disalib, Tuhan sudah mengeluarkan darah, dan Tuhan sudah menebus dengan kuasa darahnya, sehingga apa yang diperjuangkan oleh Tuhan itu harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan mengikuti jejaknya, mengikuti misi daripada Tuhan datang ke dunia ini adalah untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita sebagai umat manusia yang selalu berdosa. Dan kita menyadari bahwa Paskah ini merupakan hari khusus bagi kita umat Kristiani. Jumat Agung adalah juga merupakan hari khusus bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikian juga dengan Natal. Natal merupakan hari kebahagiaan, hari sukacita. Tetapi di Jumat Agung dan Paskah ini kita mengenang betapa besarnya, betapa luar biasanya bahwa Tuhan ini sudah menebus segala dosa, segala kesalahan kita. Maka ayat berikutnya kita buka makna Paskah yang pertama, yaitu kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-39. Saudaraku yang terkasih, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13
ayatnya yang ke-39 di sini. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saudara, kita tahu 10 titah Allah, tetapi kita juga tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya. Tapi hari-hari kita sebagai anak-anak Tuhan ini hanya berlandaskan hanya percaya gitu. Makanya saya katakan sebetulnya agama tidak menyelamatkan manusia. Yang menyelamatkan manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi yang menyelamatkan kita, orang-orang percaya, hari-hari yang terakhir ini hanya seorang sosok yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus, saudara. Dari Yesus inilah kita belajar penebusan dosa. Dari Yesus inilah kita belajar bahwa segala dosa-dosa kita yang membelenggu kehidupan kita itu dibebaskan. Saudara, saya sempat melihat bahwa daripada kesaksian anak Tuhan, dosa yang membelenggu anak-anak generasi saat ini, yaitu dosa apa? Dosa kalangan. Game ini membuat orang kecanduan. Ya, orang hari-hari ini jatuh ke dalam dosa, yaitu dosa game. Anak-anak generasi milenial hari-hari ini semua rusak karena game. Anak-anak yang main game hari-hari terakhir ini, otaknya sudah kadang tidak connect. Fokusnya gagal fokus. Saudara, saya sudah sering mendoakan anak-anak yang jatuh ke dalam doa game. Anak ini mempunyai kebutuhan khusus yang luar biasa, ya. Kebutuhan khusus dari mana? Dari tiap orang tua yang mempunyai anak. Orang tua itu harus menyadari bahwa anaknya ini sudah terkontaminasi dengan game. Saudara, bukan anak-anak saja, orang dewasa pun, ya, para suami ini ada yang pulang dari kerja bukan berfellowship, berkumpul dengan keluarga, dengan istri, tetapi dia asik menyendiri di dalam kamar, dia main game. Ini dosa yang sekarang melanda dunia ini, dan ini yang harus disikapi oleh para orang tua. Ini pesan daripada hambanya, tolong cek anak saudara. Kalau anak saudara jatuh ke game, itu masa depannya tidak akan pernah benar. Masa depannya selalu main game. Waktunya habis dengan game. Ya. Dan hari-hari ini, bahkan orang-orang dewasa hari-hari ini sudah jatuh ke dalam dosa apa? Pornografi, saudara. Saudara lihat di media sosial, ya, terutama di Twitter atau di Instagram, ya, berapa banyak orang yang jatuh ke dalam pornografi. Orang hari-hari ini urat kemaluannya ini sudah enggak ada. Masa di dalam suatu bandara dia bikin selfie dengan telanjang dada. Saudara, ini merupakan dosa juga hari-hari ini. Dosa pornografi, bahkan orang-orang dewasa udah lebih banyak yang jatuh ke dalam dosa pornografi ini, saudara. Dan banyak dosa lagi yang hari-hari terakhir ini merusak generasi muda saat ini. Terutama apa? Doktrin yang disebarkan oleh para teroris, oleh para pemberontak ke dalam otak-otak
anak muda, ke generasi milenial, ke generasi muda bangsa yang menjadi harapan bangsa hari-hari ini yang membuat dosa. Dan Tuhan sebagai Tuhan Yesus Kristus, poin pertama makna di dalam Paskah ini, kita terbebas daripada dosa. Apa yang mengakibatkan kita bebas daripada dosa? Karena penebusan Tuhan di kayu salib, Dia membayar dengan darah yang mahal. Kuasa darah Yesus inilah yang menjadi pensucian bagi umat manusia di dunia ini. Bahwa kita telah diselamatkan oleh darah Kristus. Makna yang kedua daripada makna Paskah ini yang akan kita rayakan esok hari, di mana darah Yesus ini tercurah bagi kita umat-umat percaya bahwa Tuhan menebus dengan kuasa darah Yesus. Makanya kita jangan heran kalau di dalam gereja, di dalam ibadah kita di minggu pertama atau di minggu terakhir daripada bulan tersebut, kita ada perjamuan kudus, di mana tubuh Kristus itu menjadi peringatan bagi kita kaum yang percaya, di mana kita dibebaskan daripada dosa, kita memakan menjadi satu tubuh Kristus, dan tahir, kita dihapuskan segala dosa dan segala kesalahan kita. Dan sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, bahwa dosa kita ini sudah dihapuskan dan kita menjadi bersih kembali. Ibaratnya seperti bayi yang baru dilahirkan yang tanpa dosa. Saudara, dalam peringatan makna Paskah yang ketiga, bahwa kita menjadi satu tubuh Kristus, yaitu ada di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan sudah menyerahkan tubuhnya untuk menebus segala dosa dan segala kesalahan kami, dan kami sudah merasa dihidupi dengan satu daging bersama hidup dengan iman Anak Allah, bahwa kita menjadi satu tubuh Kristus, kita menjadi serupa dengan kita kadang-kala untuk menjadi orang yang benar, orang yang menjauhi segala dosa, segala kesalahan kita. Kadang-kala kita harus pikul salib. Kadang-kala kita suka diolok-olok oleh orang. Oh, kamu orang suci ya sekarang. Kamu orang yang kudus ya sekarang. Ya, kita harus mengakui itu. Jangan seperti kita, seperti Petrus yang menyangkal Kristus. Ya, kita harus mengakui bahwa kita betul-betul satu tubuh Kristus. Kita sudah menjadi milik Kristus. Kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, maka kita sudah menjadi milik Kristus. Sampai akhir, sampai aja menjemput kita di awan-awan yang permai, kita sudah dimateraikan, kita sudah satu tubuh Kristus. Saudara, makna daripada Paskah bahwa kita sudah menjadi satu tubuh Kristus, kita sudah menjadi milik Kristus seutuhnya, dan Tuhan sudah menghidupi iman kita. Jadi kalau orang sudah mengenal Kristus, sudah menjadi satu tubuh Kristus, itu semua karakter-karakter yang jelek,
sifat-sifat yang jelek, kalau sudah dijamah oleh Kristus, sudah ibaratnya poin yang keempat ini, saudara, kita belajar menjadi manusia baru, ya. Jadi makna yang keempat daripada Paskah, kita ini dibentuk menjadi manusia ciptaan yang baru, saudara. Seperti Efesus 4 ayatnya 24 di situ dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Seperti Kolose 3 ayatnya yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara, kita ini diciptakan, dilahirkan 9 bulan di dalam kandungan ibu kita. Kita ini sudah dirancang, sudah di master plan oleh Tuhan, oleh Sang Kalik, bahwa kita ini akan menjadi manusia ciptaannya yang baru. Saudara, waktu dulu mungkin sifat kita suka keras kepala, sifat kita kadang-kala suka sombong, sifat kita suka angkuh. Dan kalau kita sudah dijamah oleh Kristus, kita sudah lahir baru, menjadi manusia yang baru, maka secara alami, secara roh, tubuh kita ini selalu terus-menerus diperbaharui untuk mengenal dan mengetahui apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Jadi makna Paskah untuk anak-anak Tuhan tahun 2000, hari-hari ini kita dibentuk untuk menjadi masterpiece-nya Tuhan, untuk menjadi wakilnya Tuhan di generasi yang terakhir ini, saudara. Ya, Tuhan menaruh harapan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk apa? Untuk menjadi masterpiece-nya Tuhan, untuk menjadi ciptaan yang baru daripada Tuhan. Yang tadinya kita sudah melanggar dosa, sudah selalu menyia-nyiakan istri kita, menyia-nyiakan anak-anak kita, sudah tidak pernah bertanggung jawab, sudah tidak pernah pulang ke rumah, dan kita kadangkala suka mabuk-mabukan, kita kadangkala suka berjudi, menghabiskan harta orang tua kita. Nah, kalau sudah kita dimenangkan, kita sudah dijamah oleh Roh Kudus, kita sudah dimenangkan oleh kuasa darah Yesus, semuanya Tuhan pasti akan berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi manusia yang baru, kita sudah lahir baru, dan segala sifat-sifat yang buruk kita, Tuhan sudah perbaharui, kita juga sudah meninggalkan hal-hal yang duniawi, kita sudah maunya ke arah yang baik, ke arah yang benar. Saudara, ini kesaksian saya, saudara. Pada waktu saya belum diangkat Tuhan ke surga dengan malaikat Jibrilnya, mungkin saya ini termasuk orang yang rewel, orang yang perfeksionis. Setiap pekerjaan interior saya harus perfect, karena saya selalu bertanggung jawab bagaimana dengan hari-hari yang terakhir kita kalau pekerjaan kita, tugas ibadah kita, kita terima job interior dengan kreativitas, dengan talenta kita tidak jalankan sebagaimana baiknya, kita tidak akan dipercaya orang, saudara. Bahkan kita kadangkala sudah berbuat benar, sudah mengatakan kebenaran, sudah berkata jujur, orang masih juga enggak percaya dengan kita, saudara. Nah, ini yang kita kritisi daripada kehidupan selama ini, bahwa Tuhan meminta saya untuk lahir baru. Saya mengenakan manusia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, dan yang baru
sudah datang. Tuhan minta bahwa kehidupan saya yang lama, yang selalu berbuat dosa, yang keuntungan saya, hari-hari ini saya harus tinggalkan, saudara. Saya suka entertain orang, saya suka bayar orang ke tempat spa atau entertain ke klub malam, itu saya udah harus saya tinggalkan. Karena apa? Karena posisi saya sekarang sudah hamba Tuhan. Saya sudah harus menjadi manusia ciptaan yang baru. Sudah tidak ada entertain lagi. Kalau memang itu berkat daripada Tuhan, itu sudah merupakan rezeki kita, nggak mungkin ketukar, saudara. Ya, jadi saya udah tidak mau kompromi lagi dengan dosa. Saya sudah tidak mau kompromi lagi dengan hal-hal yang duniawi. Saya sudah harus berjalan di jalan yang benar, menjadi manusia ciptaan yang baru, harus benar, harus kudus. Nah, ini tanggung jawabnya besar, saudara. Ya, apalagi seorang gembala. Ya, seorang gembala ini lebih besar tanggung jawabnya daripada seorang penginjil, saudara. Karena apa? Seorang gembala, dia mengaku sebagai gembala, itu sudah harus mempersiapkan diri untuk apa? Untuk melawat domba-dombanya, untuk merawat domba-dombanya, untuk memelihara domba-dombanya, sehingga domba-domba itu sehat, domba-domba itu kenyang, domba-domba itu tambun, dan domba-domba itu mengalami breakthrough, mengalami kemenangan, saudara. Jadi kalau ini gitu kan, memenangkan jiwa, ya udah dibaptis. Tapi seorang gembala ini sudah harus lebih lagi daripada tugasnya seorang penginjil atau seorang guru. Nah, kalau seorang guru, ya jabatannya hanya mengajar. Setelah mengajar, ya ini didedikasikan kepada muridnya, kepada dombanya. Nah, tetapi seorang gembala ini berat tanggung jawabnya. Makanya jangan Anda menganggap remeh untuk menjadi seorang gembala. Ya, orang menjadi seorang gembala ini berat. Harus kita perhatikan domba kita sehat atau tidak. Kalau domba kita sedang di dalam saat-saat down, kita juga harus datang, kita harus kunjungi, kita harus rawat, kita harus pelihara. Ini yang menjadi pesan Tuhan untuk tahun 2022, ya. Banyak umat, ya, banyak jemaat yang akan lari daripada gerejanya. Ini penglihatan saya sebagai hamba Tuhan. Karena apa? Kalau gerejanya ini banyak yang tutup, umatnya menclok ke sana, menclok ke sini, tertarik dengan sosial media di YouTube, dengan pendeta ini, dengan sosok ini, sudah pasti ini banyak anak-anak Tuhan yang berpindah. Ya, makanya saya katakan kalau Anda menjadi gembala, Anda harus memelihara umat Anda harus melayani umat Anda, minimal seminggu satu kali kita telepon. Apa yang menjadi kendala daripada umat kita? Apa yang menjadi kendala daripada jemaat kita? Kalau tidak, jemaat itu misalkan tidak mengalami pendalaman Alkitab, dia pasti akan tersesat, menjadi domba yang tersesat. Makanya saya pesan Tuhan untuk pesan Paskah tahun 2022 untuk anak-anak Tuhan. Janganlah Anda tersesat ke kandang yang menyesatkan Anda. Ya, banyak orang yang akan tersesat, akhirnya akan murtad dan akan meninggalkan Tuhannya. Ini yang saya lihat di dalam doa saya, di mana Tuhan tolong katakan pesan Tuhan untuk hari-hari yang terakhir ini apa? Akan timbul antikris, akan timbul kegoncangan besar.
Memasuki tahun 2022, saya sudah katakan waktu itu saya dihelat melalui Menara Doa Segala Bangsa, ya, jaringan doa segala bangsa. Saya katakan bahwa memasuki tahun 2022 ini bagi umat Tuhan harus pasti segala harga akan naik, tetapi daya beli manusia tidak akan naik. Ya, inflasi yang saya soroti waktu itu, inflasi, kenaikan. Ternyata tahun 2022 saya melihat pesan Tuhan di 11 Januari 2022, harga minyak naik, perang terjadi, harga sembako naik, harga minyak goreng naik, harga tol naik, BBM naik. Dan saya pesankan di Paskah ini bagi umat Tuhan di dalam penghelatan Family Ministry ini, saya katakan banyak anak-anak Tuhan yang akan meninggalkan Tuhannya. Banyak anak-anak Tuhan yang akan menjadi murtad. Banyak anak-anak Tuhan yang menjadi antikris. Ini sudah akan terlihat. Anak-anak Tuhan yang tidak tahan uji, tidak tahan akan proses, tidak tahan akan pikul salib Tuhan, tidak akan tahan di dalam penderitaan dan pengorbanan, maka anak-anak itu akan menjadi anak-anak murtad, anak-anak antikris. Ini saya bukan nakut-nakutin, tapi ini pesan Tuhan. Ini gelombang besar yang akan terjadi. Ya, gelombang besar yang akan terjadi, banyak gereja yang tidak buka, dan banyak umat yang mengalami kekeringan dan kehausan akan firman Tuhan, dan banyak nabi-nabi palsu yang bermunculan karena mempunyai kepentingan di dalam bisnisnya, di dalam mamonnya. Ya. Jadi ini pesan Tuhan. Banyak nabi-nabi palsu akan bermunculan dan lari daripada Tuhan. Karena apa? Karena tidak tahan dengan penderitaan, tidak tahan dengan pikul salib Tuhan. Ini pesan Tuhan, dan semoga makna Paskah dapat memberikan kekuatan yang baru, dapat memberikan kekudusan dan kebenaran akan firman Tuhan. Jadi makna Paskah pada sore hari ini saya berikan 4 poin, yaitu poin yang pertama, saudara, kita akan ulas kembali. Poin yang pertama, terbebas dari dosa. Itu ada di dalam firman-Nya, Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-39. Makna Paskah yang kedua, telah diselamatkan oleh darah Kristus. Itu ada di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-28. Makna Paskah yang ketiga adalah bersatu dengan tubuh Kristus. Itu ada di Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Dan makna Paskah yang keempat adalah hidup menjadi manusia yang baru. Saya menginginkan saudara-saudara untuk menjadi manusia yang baru. Manusia dengan perubahan iman yang baru. Dengan perubahan karakter yang baru. Karena Tuhan sudah menebus kita dengan kuasa darah Kristus yang cukup berkuasa di dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan hidupmu, jangan Anda jatuh ke dalam pencobaan kembali, jangan Anda jatuh ke dalam dosa lama Anda kembali, tetapi Anda harus menjadi manusia ciptaan yang baru, menjadi manusia yang lahir baru, yaitu yang selalu diperbaharui di dalam pengetahuannya akan segambar dan serupa dengan Tuhan. Maka terakhir kita akan memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan pujian ini. Semoga pujian ini menjadi kebesaran bagi nama Tuhan.
Benar Tuhan, kami merasakan bahwa kasih-Mu itu terlalu besar untuk kami semua Tuhan. Bahkan pengorbanan-Mu di kayu salib yang menebus dengan kuasa darah Yesus, itu yang sangat memedihkan hati kami sebagai umat-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan siap melayani. Kami akan siap membawa nama siap untuk memperbaiki, pelihara kami seperti Engkau memelihara kami, seperti Engkau memelihara biji mata-Mu. Pelihara kami Tuhan sampai masa kesudahan kami, sehingga kami menyadari bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan sungguh besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah pada sore hari yang indah ini, kami menyerahkan hidup kami, misi pelayanan kami, semuanya di dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya, katakan amin. 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 Terima kasih. Ya, terima kasih untuk namanya Bapak Budi Kristanto yang luar biasa ya. Memang kita ini semua sudah ditebus oleh darah Yesus ya. Oleh sebab itu kita jangan lagi menjadi orang yang masih mau berbuat dosa terus ya, masih mau jatuh ya. Karena ada sebuah lagu ya. Dengan darah-Mu kau lagunya bagaimana? Oh ya, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskan. Kalau kita sudah bebas dari dosa, kita jangan lagi bermain di dosa ya. Karena dikatakan di Mazmur 145 ayat 8 dan 9 yang mengatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Nah ini kita kan semua yang telah dijadikannya. Karena kita ini biji mata Allah ya. Karena kita ini bukan hanya terpanggil, tetapi kita harus jadi orang pilihan Tuhan. Ya, Matius 22 ayat 14, bukannya terpanggil, tapi kita jadi orang pilihan Tuhan. Ya, 1 Petrus 4 ayat 2 yang mengatakan, supaya waktu yang sisa jangan kita pergunakan untuk hal-hal yang kita inginkan, ya keinginan manusia ya. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi yang harus kita lakukan. Apalagi Yeremia 7 ayat 3 ya. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di setiap baik tubuhmu. Ini satu pesan Tuhan untuk kita semua ya. 2 Korintus 5 ayat 17 ya, kita ini ciptaan yang baru sudah datang, dan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Ya, ayo kita benahi kehidupan kita ya. Kita harus selaras dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus itu sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia loh. Sampai hari ini dia tetap setia. Apalagi besok kita akan merayakan Paskah ya, Yesus bangkit dari maut setelah 3 hari. Ya, dia bangkit. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua, dan dia hidup. Dan kita pun harus terus semangat, terus dapat melayani Tuhan, mengasihi Tuhan lebih sungguh. Karena Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga tujuan kita adalah satu, untuk selalu mendapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ya, tujuan hidup kita ini hanya satu. Tujuan kita menyelamatkan banyak jiwa. Filipi 1 ayat 22, hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah apa? Buah pertobatan. Ya, amanat agung itu yang harus kita selesaikan dari setiap kehidupan kita. Kolose 3 ayat 2, jangan pikirkan perkara duniawi, tapi pikirkanlah perkara yang di surga. Amin. Kita sudah orang pilihan Tuhan, apalagi kita sudah menjadi hamba Tuhan, Pak Suandi juga ya.
Ayo kita belajar setia, terus belajar setia. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Ya, jangan setengah-setengah. Ya, jangan menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Mazmur 37 ayat 23 ya, kita ini sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi orang yang berkenan kepada Dia. Apakah perkenanan Tuhan itu masih ada buat setiap kehidupan kita sampai hari ini? Harus masih ada. Amin. Karena Lukas 5:32, Tuhan Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, tapi Dia mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Bertobat. Lakukan itu. Ya, kita sama-sama berjuang memasuki jalan yang sempit. Ya. Kemana itu tujuan? Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kita ini buatan Allah yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Jadi nggak ada yang sebentar di dalam Tuhan, sebentar di luar Tuhan. Lakukan itu terus firman. Hidupi dan bagikan buat banyak orang, sehingga orang banyak diselamatkan. Banyak orang percaya kepada Yesus. Amin. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Budi Kristanto. Tuhan Yesus memberkati. Boleh satu lagi? Nikolas, sebelum doa syafaat oleh Ibu Grace ya. Nanti bincang-bincang Bapak Nikolas nih, soalnya nggak ada orang di Pak Derikson, lagi ada tugas melayani. Iya, nggak apa-apa. Dua ada. Suaranya nggak ada, Pak Nikolas. Suaranya Pak Nikolas. Pak Nikolas tidak ada suaranya. Ya, suara gitarnya sama suara lagunya lebih kencang gitu. Pak Nikolas tadi suaranya nggak keluar, Pak Nikolas. Ketutup. Masa? Iya. Hah? Jadi sekarang gimana? Ulangin dong. Halo. Boleh, ulangin lagi dah. Jelas kan nih? Ya, jelas. Halo. Tunggu sebentar. Jelas nggak? Mantap, mantap. Wadah sepahadu Prabu karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Wadah sebab anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. I fear because of your love, Lord Jesus. I'm so thankful for your result to me. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace I will live today. Ku ada suatu anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih. Tuhan berkati. Haleluya, kembali kepada hamba. Ya, silakan Bu Grace, doa cepat. Ya, kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih Bapa, kami menaikkan syukur kami pada malam hari ini Bapa. Engkau sungguh manis memelihara kehidupan kami. Engkau senantiasa peduli akan segala kebutuhan kami. Kami ada sampai saat ini Bapa, pribadi lepas pribadi Tuhan. Sampai saat ini kami boleh berdiri, kami boleh ada semuanya karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang Engkau nyatakan bagi setiap kami yang percaya bergantung kepadamu. Kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih pada sore hari ini Engkau sempurnakan kami dengan makanan bagi rohani kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Tuhan, kami diingatkan senantiasa agar tetap Yesus sudah menyelamatkan kami. Kami boleh ada, kami boleh Tuhan karya, kami boleh berharap bahwa kami punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, yang memberikan anaknya bagi kami agar kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tempat bagi kami dalam rumah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami boleh lebih lagi Tuhan mengenal Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan kami, sebagai penebus kami, dan kami percaya kami diselamatkan hanya oleh darah Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Budi Kristianto yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Bapak, Engkau yang memberkati Bapak Kristianto, Bapak dalam pelayanan, dalam dia Amin. Menjalankan Tuhan tugasnya, di mana Engkau sendiri yang sudah memilih dia, Engkau menetapkan dia, bukan karena dia kuat, dia gagah, tetapi Tuhan Yesus memilih, Tuhan Yesus memberkati, tambahkan hikmat baginya Bapa. Dan Tuhan, sekuasa Roh-Mu kami percaya Tuhan, karunia-Mu menyertai dia, sehingga dalam pelayanannya banyak jiwa boleh dimenangkan. Jadikan juga Kristianto ini sebagai hamba-Mu yang juga merawat domba-domba Tuhan Yesus, seperti yang dikatakannya Tuhan pada malam hari ini. Jadikan kami boleh saling merawat satu dengan yang lain, mengingatkan satu dengan yang lain
bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus menebus kita, dan agar kami tidak tersesat, tetapi boleh tetap setia seperti Tuhan Yesus setia kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memilih, Engkau menetapkan, Engkau bertanggung jawab atas hidupnya. Apa yang menjadi keinginan, kerinduan keluarga, kerinduan Bapak Budi, baik di tengah keluarga maupun dalam pelayanan, Tuhan, Engkau saja yang mengetahuinya, dan biar Engkau juga yang memenuhinya, memberkatinya di dalam segala perkara. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu pada malam hari ini. Hamba juga berdoa, kami semua Tuhan berdoa bagi Pak Komingguan, pendeta Kom, untuk mengembalakan kami, keluarga besar, family ministry. Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang mudah Tuhan. Engkau memilih dia. Komentai Bapak Pendeta Komingguan ini. Tambahkan hikmat kesabaran Tuhan dalam melayani kami di family ministry ini Tuhan. Engkau memakai Pak Komingguan bukan karena dia pandai, tapi Tuhan memilih, dan kami percaya apapun yang Tuhan telah tetapkan menggagalkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini Pak Komingguan ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan memakai, Tuhan menguatkan, memberikan hikmat, dan juga Tuhan panjang sabar. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Komingguan ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan. Kami juga berdoa bagi Hendra Tuhan, yang saat ini dalam tubuh yang lemah, namun dia setia Tuhan, tetap semangatnya ada. Dalam pemulihan ini kami percaya Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang sempurna. Tuhan akan kembali memulihkan Pak Hendra, agar dia kembali bersama-sama Tuhan dengan semangat, dengan hidup yang baru. Seperti dikatakan tadi, ada kelahiran baru, ada hidup baru. Tuhan, ubahkan Tuhan. Kami percaya Pak Hendra akan kembali bersama dengan kami. Halo, suaranya hilang. Bung Kris, suaranya kepencet itu. Halo. Ya, Bu Kris. Suaranya kepencet. Ya, lanjut. Kami serahkan Pak Hendra ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sempurna memulihkan Pak Hendra, dan Pak Hendra akan bersama dengan kami dengan semangat baru, semangat yang diurapi oleh kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga Pak Nikolas Tuhan, motor ministry ini Tuhan. Pakai Pak Nikolas Tuhan Yesus, boleh semangat juga bersama dengan kami Tuhan, memberikan kami semangat Tuhan untuk kami bersekutu setiap hari Tuhan Yesus. Engkau urapi dia suara yang senantiasa memuji Tuhan, Tuhan berkati, dan segala pekerjaan kerinduannya dalam melayani Tuhan, sekalipun dia sibuk dalam banyak perkara yang dihadapinya dalam usahanya, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan, tugasnya melayani Tuhan diutamakannya. Dan bagi kami Tuhan berkati Pak Nikolas, tambahkan juga hikmat baginya, urapan senantiasa, pujian. Kami percaya di atas pujian yang disampaikannya Tuhan bertakhta dan boleh membuat kami semangat di family ministry ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Pak Nikolas dengan pelayanannya. Tuhan berkati agar banyak jiwa boleh dimenangkan. Tuhan Yesus, keluarganya juga Tuhan berkati, istri, anak, semua Tuhan berkati. Kami akan juga Pak Derikson mungkin yang tidak bersama dengan kami pada sore hari ini Tuhan, namun Tuhan tahu segala kesibukannya, pelayanan yang dilakukannya. Tuhan berkati Pak Derikson, biar dia juga boleh tetap semangat ada di family ministry ini dan menjadi
mengikuti family ministry ini. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan family ministry ini. Setiap hari Tuhan kami diberkati, setiap hari kami diurapi. Jadikan kami semua di family ministry ini murid-murid Tuhan Yesus yang mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan segala perintah-perintah-Mu Tuhan. Melayani Tuhan. Bersaksi tentang cinta kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang hadir pada sore hari ini, family ministry Tuhan. Jangan ada satu yang dilewatkan Tuhan. Berkati kami semua, pakai kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di mana kami telah menerima pada sore hari ini. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang setia bersaksi, meninggikan nama-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada pernah kami gagal. Kami akan keluar lebih daripada pemenang, karena Tuhan Yesus yang kami sembah setiap saat. Tuhan Yesuslah yang berperang bagi kami. Terima kasih Bapak. Amin. Pak, inilah kami, family ministry, kami percaya keluarga besar kami, family ministry kami semua adalah pemenang-pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan, untuk senantiasa setiap hari bersama memuji dan sharing firman. Kami didoakan, kami saling menguatkan, bersaksi, dan nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga bagi pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, Jokowi, maupun Ma'ruf Amin, para menteri, maupun aparat keamanan. Tuhan berikan mereka roh takut akan Tuhan dalam melayani kami bangsa Indonesia, dalam mengemban tugas agar mereka takut akan Tuhan. Indonesia dilawat oleh roh-Mu Tuhan Yesus, dan banyak jiwa dari bangsa kami ini boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami karena ada anak-anak-Mu yang setiap saat berdoa untuk bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak luput berdoa untuk dokter, perawat yang saat ini bertugas Tuhan. Engkau menyertai mereka, juga dokter-dokter, jangan mereka hanya memakai pengetahuan tetapi juga hikmat daripada Tuhan Yesus. Dan berkat untuk memberkati obat-obat pasien-pasien yang dirawat. Tuhan berikan mereka hati seorang hamba yang melayani. Tuhan berkati dokter, perawat, pasien akan bangkit dan percaya bahwa oh Tuhan, kalau mereka percaya mereka akan sembuh. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Juga untuk hamba-hamba Tuhan mungkin yang besok akan bertugas Tuhan, di mana kami akan berseru bersama sama. Dunia akan bersorak Tuhan bahwa Engkau bangkit, Engkau tidak mati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau bangkit daripada kematian Tuhan Yesus. Dan dunia saat ini bergelora Tuhan, karena anak-anak-Mu berseru, kami dibebaskan, kami ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak selamanya mati, Tuhan Yesus bangkit, dan Dia akan membawa kami yang percaya Tuhan satu saat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati jemaat, murid-Mu, orang yang percaya padamu, agar hari kami semua sama-sama merasa kami mau seru berteriak bagi dunia ini, menggoncang dunia ini, menggoncang kerajaan surga dengan mengatakan bahwa Yesusku, Engkau sudah menang atas maut, Engkau sudah mengalahkan maut, dan kami semua yang percaya dibebaskan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persekutuan tangan-Mu, Tuhan memberkati kami. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kiranya juga tangan Tuhan yang selalu melakukan apa yang menjadi pekerjaan kami, Bapak Ibu, semuanya diberkati. Apa yang kami lakukan dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya Tuhan selalu menyertai pelayanan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan.
menjadi sekena glory Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Kami sudah terima kebenaran firman Tuhan dan kami semua yang sudah diberkati, sama-sama kita berkata, kita semua. Silakan bincang-bincang Bapak Nicholas, Tuhan berkati. Baik, terima kasih kepada Pastor Miko Mingguan. Ya, pertama-tama ucapan syukur kepada hambanya Bapak Budi Kristianto, Bapak Evangelis. Kiranya Tuhan memberikan berkat ini, karena memang dari dulu sampai sekarang Tuhan katakan akan bermuncul nabi-nabi palsu. Tapi nabi palsu sekarang tingkatannya luar biasa itu, ya kan? Dia memberikan semua kebaikan, kebajikan, tapi di belakang motivasinya dia menghancurkan anak Tuhan. Ini yang kita jaga, apalagi di zaman milenial luar biasa, ya kan? Banyak orang terjatuh karena memang dikatakan tadi masalah game, ya kan? Apalagi yang baru-baru ini mengenai apa yang namanya robot, ya kan? Orang mau cepat kaya itu, ya kan? Betul. Akhirnya apa? Mereka terlincir dan jatuh, ya kan? Jadi hal yang seperti ini membuat setiap orang anak-anak Tuhan ketika kita berpegang pada Kristus, maka kita selalu menang dan dikuatkan dan melihat jalan yang terang. Coba kita lihat, memang di Jumat Agung sampai ke Paskah ini ada sesuatu yang kita terima. Makin kita mengerti siapa Yesus, kita makin takut akan dosa. Makin kita mengerti siapa Tuhan yang mengorbankan jiwa dan raga kita, maka kita makin setia dan taat. Nggak usah disuruh kita ke gereja, nggak usah disuruh kita akan masuk ke FM, tapi rasa berdosa kita. Karena apa? Setiap detik Tuhan menunggu kita, setiap detik. Tetapi kita luangkan waktu satu hari, terkadang kita